Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Anak kecil itu pertama-tama menatap Bianca dengan kaget. Lalu dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke Bianca, kakak adalah putri. Dia kemudian menunjuk dirinya sendiri, aku adalah putri kecil. Kemudian anak kecil itu memberi isyarat dengan tangan kecilnya yang gemuk, dan berbicara, kita itu sama. Anak kecil itu bernama Keisa Putri Sanjaya, biasa dipanggil Putri. Anak kecil itu menyebut Bianca dengan nama Putri karena Bianca mirip dengan dirinya. Penampilan putri kecil sangat menggemaskan. Bianca tidak bisa menahan tawa. Lalu putri kecil, mengapa keluargamu tidak ada di sisimu? Jika bukan karena hati nuraninya, Bianca ingin membawa pulang anak itu dan membesarkannya. Bibi Sari ada di sana. Kakak Indah juga ada di sana. Putri kecil menunjuk seorang wanita dan beberapa pengawal yang berdiri tidak jauh di belakang mereka. Mata mereka terpaku pada Bianca dan anak kecil ini, dan setiap gerakan putri kecil ini tidak luput dari pandangan mereka. Bianca langsung mengerti, bukan karena tidak ada yang mengawasinya, tetapi ada terlalu banyak orang yang mengawasinya. Mungkin si kecil tidak ingin begitu banyak orang mengikutinya, sehingga orang-orang itu hanya bisa menjaganya dari jauh. Bahkan di usia yang begitu kecil, anak ini sudah memiliki cara berpikirnya sendiri. Bahkan setelah tumbuh dewasa, Bianca masih tidak tahu penampilan aneh seperti apa yang akan dimiliki oleh anak kecil ini. Bianca hendak membawa putri kecil ini kembali ke pengasuhnya itu ketika ponselnya berdering. Bianca mengeluarkan ponselnya. Itu adalah telepon dari ayahnya. Bianca tidak menjawab panggilan itu secara langsung. Bianca tersenyum meminta maaf pada anak kecil itu dan berkata dengan hangat, putri kecil, putri besar harus pergi bekerja. Nanti kita akan bermain lagi, apa kamu mau? Mau? Putri kecil segera setuju, dan berkata, papa pasti menyukainya. Ada dua putri sekarang, putri besar dan aku. Putri kecil, papa pasti senang. Bianca menggelengkan kepalanya. Dia hanya ingin mengatakan, tetapi mengapa papanya harus mengekspos anak yang begitu imut? Putri besar, terima kasih telah menyelamatkan adikku. Putri kecil menatap Bianca dengan senyum manis dan berseri-seri. Putri besar, adikku menyukaimu. Guk guk guk, gelombang-gelombang anak anjing itu menggonggong beberapa kali, menunjukkan bahwa ia menyukai putri besar. Ya, aku juga menyukai kalian. Putri kecil, selamat tinggal. Bianca mengucapkan selamat tinggal pada putri kecil dan tidak bisa menahan diri untuk mencubit pipinya. Melihat putri kecil, keengganan yang kuat untuk berpisah muncul di hati Bianca. Anak yang imut dan cantik, tidak mungkin baginya untuk tidak mencubit pipinya. Siapapun yang melihatnya pasti ingin membawanya pulang. Dengan pemikiran itu, Bianca berdiri dan mengucapkan selamat tinggal pada putri kecil lagi. Dunia ini begitu besar, sampai jumpa lagi. Mungkin Bianca tidak pernah melihatnya lagi. Menara Jakarta, landmark baru kota Jakarta. Sebagai markas besar Sandiga Group di negara itu, sekarang telah digunakan sepenuhnya. Bangunan itu memiliki total 88 lantai. Dari lantai 85 hingga 88 semuanya merupakan area rekreasi. Dari lantai 85 hingga 87, itu adalah distrik hiburan bagi karyawan perusahaan. Ada area rekreasi dan taman bermain anak-anak di lantai 88. Terus terang,
Ini adalah taman hiburan yang Randy siapkan untuk putrinya. Ketika dia membawanya ke tempat kerja, akan ada tempat baginya untuk bermain. Sebagian besar waktu, Randy membawa putrinya untuk bekerja bersamanya, jadi dia membiarkan perawat membawanya untuk bermain. Hari ini, Randy baru saja kembali dari perjalanan bisnis kembali ke markas dan sibuk mengadakan pertemuan penting. Randy selalu terburu-buru, jadi dia menyuruh seseorang untuk membawa putri kecil, yang hampir putus asa karena bosan, keluar untuk bermain sebentar sebelum pergi menjemputnya setelah pertemuan. Di ruang pertemuan yang terang dan luas, suasananya sangat tegang. Karena wajah suram Randy, eselon atas yang duduk di sekitar meja konferensi semuanya sangat berhati-hati, takut bahwa satu pelanggaran ringan akan menyebabkan bos besar tidak senang. Sebagai pembicara utama dalam pertemuan ini, Direktur Proyek Pengembangan Real Estate Barat bahkan lebih ketakutan. Setiap kali dia berbicara tentang bos besar, wajahnya menjadi gelap. Hal ini membuatnya merasa ada yang salah dengan dirinya. Ketika dia sekitar 2/3 dari jalan, dia tidak bisa lagi berbicara. Menyeka keringat dinginnya, dia berkata, "Bos Randy, jika ada yang salah denganku, tolong bicara terus terang. Katakan saja langsung, jangan gunakan tatapan dingin itu, wajah muram itu menakutkan, keberaniannya akan hancur. Detail proyeknya cukup bagus. Lanjutkan," kata Randy. Wajahnya masih murung dan suaranya dingin. Kata-kata yang Randy katakan hanyalah pujian, tapi itu menyebabkan manajer proyek menjadi lebih ketakutan. Dia berpikir, tetapi dia tidak bisa memikirkan tempat di mana dia bisa membuat bos besar tidak bahagia. Apakah dia akan menyiksanya seperti ini? Manajer proyek gemetar ketika dia tergagap. "Bos Randy, saya..." Alis Randy yang seperti pedang berkedut, dan dia berkata dengan tidak sabar, "Serahkan proyek ini kepada Dava, kamu akan menjadi asistennya. Adapun proyek Renata, tidak peduli cara apa yang kita gunakan, kita harus menurunkannya, jadi untungnya dapat dikurangi sebesar 0,01%. Randy berbicara dengan sangat cepat, dan sekretaris di sampingnya masih mengingat kata-katanya dengan jelas. Setelah mengatakan itu, Randy berbalik dan pergi. Dion dan Rizal segera mengikutinya. Rizal berkata, "Bos Randy, Dava tidak pernah bertanggung jawab atas hal ini sebelumnya. Saya khawatir jika dia mengambil jabatannya begitu cepat. Apakah itu baik-baik saja atau tidak, kita hanya akan tahu setelah tes." Randy melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar mereka berhenti mengikutinya. Randy kembali ke kantornya, menarik kursi, dan duduk. Dalam keadaan termenung, pikirannya sekali lagi dipenuhi dengan sosok yang sangat jelas, namun sangat kabur itu. Sudah 3 tahun penuh. Setiap hari, Randy akan memikirkannya dan setiap malam, dia akan memimpikannya. Namun, penampilannya menjadi semakin kabur, dan Randy hampir tidak dapat mengingat seperti apa penampilannya. Di mejanya ada foto berbingkai yang terdapat foto putri kecil, Momo si anjing kecil dan Randy, tetapi orang itu hilang, putri istrinya sudah hilang. Orang yang bisa membuatnya bahagia tidak lain adalah putri kecil. Mereka telah berpisah selama beberapa waktu, dan Randy harus pergi menemuinya, atau gadis kecil itu akan marah padanya lagi. Ketika Randy tiba di taman tidak jauh dari perusahaan, putri kecilnya menatap kosong pada sesuatu. Randy sudah berjalan ke sisinya dan putri kecilnya masih belum menyadarinya. Randy mengulurkan tangan dan mencubit pipinya, segera menarik perhatian putri kecil kembali padanya. Randy tersenyum lembut, dan berkata, "Putri kecil, apa yang kamu lihat?" "Aku tadi melihat putri besar." Putri kecil melemparkan dirinya ke pelukan papanya dan berkata beberapa kali, "Aku menamainya putri besar karena dia secantik putri kecil papa." Randy melihat ke arah yang dilihat putri kecilnya. Randy melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat putri besar yang dimaksud putri kecilnya. Randy bergumam di dalam hati, apa mungkin yang dilihat putri kecilnya adalah putri,
ibunya, bahkan jika itu benar, mungkin itu hanya mimpi. Ayah, adikku kesakitan. Terlepas dari kebahagiaannya, putri kecil masih belum melupakan saudara perempuannya yang terluka yang terbaring di samping. Momo terluka dan kakinya dibalut plester. Randy bertanya, siapa yang membantu Momo dengan ini? Putri besar. Putri kecil menunjuk ke arah putri besar menghilang. Randy melihat ke arah yang ditunjuk putri kecilnya, dan masih tidak melihat apa-apa. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Apa yang terjadi pada putri kecilnya baru-baru ini? Bahkan ketika Randy melihat putri kecilnya dan mendengar beberapa pembicaraan kekanak-kanakan dari putri kecilnya, Randy bisa menebak itu mungkin adalah putri, istrinya. Papa, aku lapar. Aku ingin stroberi merah dan coklat manis. Putri kecilnya mengangkat tangan mungilnya untuk memegang wajah papanya dan berkata dengan serius dengan suara lembut. Segera, putri kecil tidak bisa lagi mengingat putri besar yang baru saja membantunya, tetapi dia lapar akan sesuatu yang lezat. Sekian dulu ya cerita kali ini. Kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe. Kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye bye.